Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filan Wiryawan dengan NIM 2022 1011 0311 085. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembahasan ini menjadi penting karena pedoman pemidanaan itu adalah instrumen yang menentukan bagaimana hakim menetapkan pidana secara proporsional, rasional, dan berkeadilan dalam sistem hukum pidana nasional yang baru. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia telah memasuki era baru hukum pidana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tahun 2026 nanti. Nah, salah satu pembaharuan paling fundamental dalam KUHP baru ini adalah pengaturan mengenai pedoman pemidanaan suatu konsep yang sebelumnya itu tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP lama. Nah, pada masa KUHP lama, hakim itu memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menetapkan berat ringannya pidana. Tetapi hal tersebut itu sering menimbulkan persoalan pro dan kontra, yang dimana munculnya perbedaan putusan untuk kasus yang serupa, munculnya anggapan inkonsistensi, dan bahkan menimbulkan ketidakpuasan publik karena standar yang digunakan itu tidak jelas. Oleh karena itu, KUHP baru ini membawa paradigma bahwa pemidanaan harus terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pedoman pemidanaan yang diatur secara normatif. Masuk kepada konsep pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu merupakan instrumen normatif yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Sebelumnya itu menjatuhkan pidana. Pedoman ini berfungsi sebagai standar minimum agar putusan hakim itu tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektifnya saja, akan tetapi itu berlandaskan parameter yang objektif, proporsional, dan dapat diuji. Dengan demikian, pedoman pemidanaan itu menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi pengarah. Fungsi pengarah ini memberikan arah bagi hakim dalam menentukan jenis dan berat pidana. Ada fungsi kontrol. Fungsinya itu mencegah penyalahgunaan diskresi dan memastikan keadilan substantif. Yang ketiga ada fungsi transparansi, yang dimana fungsinya itu masyarakat dapat mengetahui alasan mengapa seorang pelaku dipidana dengan berat tertentu. Masuk kepada landasan filosofis pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan ini disusun berdasarkan asas-asas dasar hukum pidana dalam KUHP baru, yaitu ada asas legalitas, yang dimana asas legalitas ini semua tindakan pemidanaan itu harus berdasarkan undang-undang. Nah, ini tuh memastikan tidak adanya pidana yang dijatuhkan di luar batas hukum yang telah ditentukan. Ada asas kesalahan. Asas kesalahan ini hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ada asas proporsionalitas, yang dimana asas proporsionalitas ini itu harus seimbang dengan kesalahan, akibat dari perbuatan, dan tingkat keseriusan tindak pidana. Tidak boleh terlalu berat dan tidak boleh terlalu ringan. Jadi seperti balance seperti itu antara perbuatannya dan juga dari masa pidananya, seperti itu. Masuk kepada asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan ini tidak boleh bertentangan dengan martabat manusia. Jadi KUHP menolak pidana yang bernuansa menyiksa atau penghinaan terhadap pelaku maupun korban. Ada asas ultimum remedium, yang dimana asas ultimum remedium ini
Penjara bukan hanya satu-satunya solusi. Pemidanaan itu juga harus mempertimbangkan opsi non-penjara di luar dari penjara seperti kerja sosial, pengawasan, atau hanya didenda saja sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Ada asas restoratif. Asas restoratif ini itu harus mengupayakan pemulihan, bukan hanya pembalasan. Oleh karena itu, mungkin bisa ganti rugi, meminta maaf, atau dengan kesepakatan bersama korban, yang dimana dapat menjadi bahan pertimbangan peringan bagi hakim untuk menentukan masa di penjaranya. Nah, asas-asas ini itu menjadi kerangka moral yang mewarnai seluruh struktur pedoman pemidanaan. Masuk kepada materi selanjutnya terkait ruang lingkup pedoman pemidanaan dalam KUHP baru ini, yang dimana pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu tidak hanya sebatas menentukan berat ringannya pidana, tetapi itu juga mencakup terkait penentuan jenis pidana, penentuan lamanya pidana atau besarnya denda, pertimbangan keadaan yang meringankan, pertimbangan keadaan yang memberatkan, faktor individual pelaku. Nah, tujuan dari pemidanaan dalam setiap kasus itu hakim wajib mencantumkan seluruh pertimbangan ini dalam putusannya, sehingga putusannya itu dapat diuji secara objektif dan akuntabel. Masuk pada faktor peringan dan pemberat dalam pedoman pemidanaan. Ada keadaan yang memberatkan, yang dimana menurut KUHP baru itu keadaan yang memberatkan itu melakukan tindak pidana dengan kekerasan, terutama yang mengancam keselamatan jiwa, tindak pidana terhadap anak, perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya. Tindak pidana dilakukan secara berencana, dilakukan oleh pejabat publik dengan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang, mengakibatkan kerugian besar, baik material maupun imaterial. Dilakukan secara berulang atau residivisme, dilakukan secara bersama atau berkelompok. Nah, faktor pemberat ini tuh menunjukkan bahwa perbuatan itu memiliki tingkat keserangan lebih tinggi, sehingga pidana yang dijatuhkan itu dapat dinaikkan mendekati batas maksimal. Masuk kepada materi keadaan yang meringankan. KUHP baru ini memberikan daftar keadaan yang meringankan, yang meliputi terdakwa mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan. Terdakwa berusaha memperbaiki kerugian korban, termasuk mengembalikan barang atau memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang korban lakukan. Sesuai dengan apa yang pelaku lakukan. Perbuatan dilakukan karena paksaan atau tekanan psikologis. Korban turut berperan memicu terjadinya tindak pidana. Terdakwa masih sangat muda atau memiliki kondisi mental yang kurang stabil seperti gangguan jiwa. Terdakwa bukan residivis. Dan juga kerugian yang ditimbulkan itu relatif kecil atau sudah bisa diperbaiki. Nah, faktor peringan ini itu memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kemanusiaan dan peluang perbaikan bagi pelaku. Masuk kepada faktor individual pelaku. Selain faktor perbuatan dan akibatnya, KUHP baru ini menekankan penilaian terhadap kepribadian dan kondisi pelaku, seperti latar belakang kehidupan pelaku, tingkat pendidikan pelaku, kondisi keluarga pelaku, kondisi ekonomi pelaku, tingkat kecerdasan pelaku, terus gangguan mental atau gangguan jiwa dari pelaku, terus motivasi pelaku mengapa melakukan tindak pidana tersebut, seperti itu.
Nah, pemidanaan ini tidak boleh hanya menilai apa yang dilakukan, tetapi juga siapa yang melakukannya dan mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Seperti itu. Masuk kepada tujuan dari pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini, dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan itu tidak hanya untuk menjerakan pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana yang baru, memasyarakatkan pelaku agar itu menjadi pribadi yang lebih baik, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, menghilangkan rasa bersalah pelaku, memulihkan kerugian korban. Jadi tidak hanya berfokus kepada korban atau pelaku saja. Jadi ini balance antara korban dan pelaku ini sama-sama adil, seperti itu. Tidak pada KUHP sebelumnya yang dimana berfokus hanya kepada pelaku saja, sedangkan korban diabaikan. Dan juga mewujudkan keadilan restoratif. Dengan demikian, pidana penjara itu bukan lagi satu-satunya orientasi dan harus dipilih secara proporsional dengan mempertimbangkan alternatif pemidanaan lainnya. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu terkait sistem jenis pidana dalam KUHP baru. Ada perubahan penting dalam jenis pidana. Ada pidana pokok. Pidana pokok ini mencakup beberapa poin. Ada pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial, dan ada pidana tambahan lainnya. Pidana tambahannya itu ada perampasan barang, restitusi atau ganti rugi kepada korban, pemenuhan kewajiban adat, pencabutan hak, terus pengumuman putusan. Nah, pedoman pemidanaan ini itu sangat menentukan jenis pidana mana yang lebih tepat untuk diterapkan dalam setiap kasus. Nah, metodologi hakim dalam menjatuhkan pidana itu dalam praktiknya, pedoman pemidanaan itu menjadi semacam checklist wajib bagi hakim. Karena hakim harus mengikuti tahapan-tahapannya. Tahapannya itu meliputi menentukan jenis tindak pidana dan ancaman pidananya, menganalisis faktor pemberat, menganalisis faktor peringan, mengukur derajat kesalahan pelaku. Jadi nanti hakim bisa menentukan seberapa lama masa di penjaranya pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Jadi tidak semata-mata langsung memberikan masa denda sekian lama, sekian banyak, tidak. Terus hakim juga mempertimbangkan motif dan latar belakang. Dan juga hakim melihat kondisi korban dan kerugian yang timbul. Dan juga hakim juga menilai apakah pidana non penjara itu lebih tepat. Menentukan pidana akhir, jenis durasi, dan besaran dendanya. Jadi tidak semata-mata langsung dendanya sekian, terus durasi di penjara sekian, tidak. Nah, setiap tahap ini itu wajib dijelaskan secara eksplisit dalam pertimbangan putusan, sehingga pedoman pemidanaan itu benar-benar dipraktikkan dan tidak hanya menjadi formalitas saja. Contoh, misalnya nih dalam kasus penggelapan dengan ancaman 4 tahun nih, pelaku mengakui perbuatannya, maka hakim bisa melihat dari faktor peringan. Terus kerugian kecil dan sudah diganti, minimnya kerugian, itu hakim bisa melihat dari faktor peringan juga. Namun perbuatan itu dilakukan dalam jabatan perusahaan, jadi hakim bisa melihat dari faktor pemberat. Hakim dalam kondisi ini tuh dapat menyeimbangkan faktor-faktor tersebut dan menjatuhkan pidana yang tetap proporsional. Misalnya, pidana pengawasan selama 1 tahun atau pidana penjara 6-8 bulan tetapi tidak perlu dijalani, atau seperti pidana bersyarat. Nah,
Ini tuh menunjukkan bagaimana pedoman pemidanaan membuat putusan itu lebih terukur dan lebih rasional.